Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video belajar bersama Hazik. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Hazik Muzakir, mahasiswa pendidikan ekonomi dengan NIM 0603 1282 328062, kelas Indralaya. Di sini, kita akan belajar mengenai koperasi. Sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran ekonomi digital yang diampu oleh Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Nah, tujuan pembelajaran dalam video ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian konsep koperasi sebagai badan usaha yang berwatak sosial dan ekonomi secara lengkap. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkat, wilayah kerja, dan lapangan usaha dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis peran dan fungsi koperasi dalam pembangunan perekonomian nasional yang dengan tepat. Keempat, peserta didik mampu merancang struktur organisasi dan pengelolaan koperasi sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia. Sekarang waktunya kita belajar bersama. Tahukah kamu, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan inisiatif Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Lewat instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, pemerintah menetapkan target pembentukan 80.000 unit koperasi di seluruh wilayah pedesaan sebagai bagian dari strategi nasional menggerakkan ekonomi lokal. Adapun program Koperasi Merah Putih ini berada di persimpangan antara harapan dan kekhawatiran. Di satu sisi, program ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, berbagai kritik mengenai pendekatan implementasi, risiko politisasi, dan tantangan struktural, di mana ini perlu mendapatkan perhatian serius. Lalu, tahukah kamu apa itu koperasi, prinsip koperasi, fungsi dan peran koperasi, dan manfaat koperasi? Nah, simak penjelasan berikut ya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti kerjasama, di mana para anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip koperasi. Koperasi dijalankan berdasarkan 7 prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam operasionalnya. Salah satunya keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, siapa saja dapat menjadi anggota tanpa diskriminasi dengan syarat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Partisipasi ekonomi anggota menjadi landasan di mana anggota menyetor modal secara adil dan memiliki kontrol demokratis atas modal tersebut. Otonomi dan kemandirian mengharuskan koperasi dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Pendidikan, pelatihan, dan informasi harus terus diberikan kepada anggota agar dapat berpartisipasi secara efektif. Selanjutnya, yaitu fungsi dan peran koperasi. Koperasi memiliki peran vital dalam perekonomian sebagai wadah untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan sosial. Koperasi juga berperan memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dalam konteks sosial, koperasi berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Selain itu, koperasi berperan dalam distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis koperasi. Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Koperasi konsumen atau koperasi konsumsi melayani kebutuhan sehari-hari anggotanya dengan menyediakan barang-barang konsumsi seperti makanan,
pakaian, dan kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, koperasi produsen membantu anggotanya dalam kegiatan produksi baik berupa bahan baku, peralatan, maupun pemasaran hasil produksi. Yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, memberikan layanan finansial kepada anggotanya berupa simpanan dan pinjaman dengan bunga yang relatif rendah. Selanjutnya, koperasi pemasaran memfokuskan pada kegiatan pemasaran produk anggota agar mendapatkan harga yang layak dan pasar yang lebih luas. Yang terakhir, koperasi jasa menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan anggota seperti transportasi, asuransi, atau jasa profesional lainnya. Lalu, berdasarkan keanggotannya, terdapat koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, koperasi sekolah, koperasi pondok pesantren, dan koperasi masyarakat umum. Masing-masing memiliki karakteristik dan fokus pelayanan sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Nah, ini materi terakhir nih, manfaat koperasi. Koperasi memberikan berbagai manfaat signifikan bagi anggota dan masyarakat luas. Bagi anggota, koperasi menyediakan akses kepada barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau karena tidak berorientasi pada keuntungan maksimal. Layanan keuangan melalui simpan pinjam membantu anggota memenuhi kebutuhan modal, usaha, atau keperluan mendesak dengan bunga yang wajar. Selanjutnya, koperasi juga berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat melalui pembagian sisa hasil usaha kepada anggota berdasarkan partisipasi mereka. Hal ini menciptakan distribusi keuntungan yang lebih adil dibandingkan sistem bisnis konvensional. Dari segi pendidikan, koperasi mengajarkan nilai-nilai demokrasi, gotong royong, dan kemandirian ekonomi kepada anggotanya. Itu dia terkait materi-materi tentang koperasi. Jika materi ini sangat bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.